Annyeonghaseyo Robun. Ini ada video ke-8 ya. Kita belajar bahasa Korea bersama selama 4 hari ini. Nah, gimana nih? Udah ada progres belum tentang pembelajaran bahasa Koreanya? Oke, semoga udah ya. Nah, hari ini saya mau ajarin kalian tentang 5W1K alias kata-kata tanya ya, seperti what, apa gitu, dimana, kapan, siapa, bagaimana, kayak gitu-gitu ya. Oke, nah nanti di belakangnya itu bakal ada contoh dan kalian juga bakal latihan nih. Jadi biar tahu cara ngerjainnya, cara membuat kalimat dalam bahasa Korea juga ya. Untuk kalimatannya gitu. Jadi jangan lupa ambil bukunya, terus juga pulpen ya biar bisa catat-catat. Oke. Sebentar, saya buka PPT-nya. Hai Robun, seperti yang dilihat di sini ya, saya udah ada apa namanya 5W1H kata-kata tanya gitu ya. Yang pertama kita bakal coba baca dulu bareng ya. Yang pertama itu ada why atau kenapa. Kenapa itu bahasa Koreanya saya udah pernah kasih tahu ya waktu belajar Hangul. Why itu bahasa Koreanya bukan why ya. Tulisannya why tapi dibacanya gitu. W. Terus yang kedua itu ada who. Who atau siapa? Bahasa Koreanya itu nugu, nugu, nugu. Terus berikutnya di sini ada kata when atau kapan ya. Kapan itu bahasa Koreanya onje, onje, bukan eonje tapi onje ya. Onje. Terus yang berikutnya di sini ada what atau apa. Apa itu sini ada beberapa biji, tapi yang paling umum itu mo. Mo itu apa artinya? Nah, nanti juga saya kasih juga yang lain ya. Selain mo itu ada musen. Musen. Ini biasanya buat nanyain jenis-jenis barang gitu. Misalnya musen kopir, 좋아해요. Ini artinya jenis kopi apa yang kamu suka, kayak gitu. 무슨 커피를 좋아해요? Kopi itu kopi ya, 좋아해요 itu menyukai gitu. Terus ada lagi sininya oton. Oton itu mirip sama musen ya. Oton, misalnya oton 색을 좋아해요. Ini berarti warna apa yang kamu sukai. Teks itu warna ya, waktu itu kita udah pernah belajar, ada paran색, kayak gitu-gitu. Oke, jadi sek itu warna, musen 색을 좋아해요. Warna apa yang kamu sukai? Sampai di sini. Jadi siapa tahu kan kalian suka sama BTS atau idol lain, kalian bisa iseng nanya gitu di Weverse, di Bubble gitu kan. 어떤 색을 좋아해요? Gitu ya. Atau musim kopi를 좋아해요? Bisa jadi ide ya buat nanya-nanya ke idol kalian. Gitu. Terus, udah gitu ada juga satu lagi, 어느 나라. 어느 나라에서 왔습니까? 왔어요. Itu buat nanyain kamu dari negara mana gitu. Jadi kalau ingat ya, saya waktu itu pernah bilang Nara itu negara. Kita pernah belajar nama-nama negara kan kemarin.
Nah, nara itu negara. Jadi one nara negara mana artinya gitu ya. One nara sowastoyo, negara mana kamu gitu. Oke, banyak ya. Sudah itu baru kita lanjut nih ke where. Where atau di mana? Itu bahasa Koreanya odi, odi ya. Terus yang terakhir ada how. How atau bagaimana itu kita bilangnya 어떻게, 어떻게 ya, 어떻게 bagaimana. Saya tulis di sini mana? Ini odi, terus ini 어떻게 gitu ya. Oke, 어떻게. Nah, dari semuanya ini mereka termasuknya ke kata benda ya. Jadi kalau misalnya kata keterangan tanya ini mau dipakein ke kalimat formal, kita pakein iyeyo atau yeyo gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini semua akhiran itu huruf vokal ya. U, E, Mu, I, sama He ya. Jadi kita pakainya yo ya, yeyo, weyo gitu. Dan tulisin di sini weyo, terus nuguyo, nuguyeyo, terus onje, onjeyeyo. Kalau moyeyo, odi, odiyeyo, 어떻게, 어떻게요, 어떻게요, kayak gitu. Oke, aman ya. Kita lanjut nih. Sekarang cobain lihat contohnya, terus nanti kita coba juga kerjain ya. Nah, di sini Sam ada soal, katanya kenapa dia menangis? Kenapa dia menangis? Nah, dia itu bahasa Koreanya ada gendernya, ada dua ya, buat cewek sama buat cowok. Dia itu ada dua. Kalau dianya laki-laki, kita bilangnya genen, genen, oke. Atau bisa juga ditambahin namja. Namjanen, namjanen, ya. Terus kalau dianya perempuan, kita bilangnya genyonen, genyonen, atau bisa juga geyojanen, gitu ya. Jadi ada beberapa, ada genomjanen, genen, atau kalau perempuan genyonen, geyojanen, tulis deh di sini. Genomjanen, terus genyonen, dan geyojanen. Gitu ya. Sekarang kita mau lihat nih. Kalau misalnya kenapa, itu bahasa Koreanya apa ya? Kenapa? Why? Bahasa Koreanya itu betul. Nah, dia itu contohnya dia laki-laki deh. Berarti genen menangis apa bahasa Koreanya? Ro yo ya, uroyo. Nah, dari sini kita masukin ke bahasa Korea ya. Kalau di bahasa Korea, kita mulainya dari subjeknya dulu. Subjeknya itu di sini adalah dia, benar? Jadi, genen, terus baru kenapa gitu. Menangis. Uroyo,
jadi genen we uroyo. Genen we uroyo. Genen we uroyo. Nah, ini walaupun ada L di bawah sini, tapi L-nya kita pindahin ke yang kosong sini. Jadi huruf R. Jadi uroyo, gitu ya. Kalau yang cewek gimana bilangnya? Geunonen, we, royo. Gitu. Jadi, kenapa dia menangis? Geunen we uroyo. Gitu ya. Jadi we-nya itu sebelah subjek. Gitu. Sekarang contoh soal nih. Contoh soal latihannya itu ada kenapa dia tertawa. Kenapa dia tertawa? Ayo. Berarti nulisnya dari apa dulu? Dia dulu ya. Dianya kita pakai yang cewek deh. Berarti nyonen. Terus kenapa atau tertawa dulu? Kenapa ya? W. Tertawa itu bahasa Koreanya masih ingat? Usoyo, betul. Usoyo. Nah, ini juga kelihatan ya. Ini kan S. Tapi karena di sebelahnya kosong, jadi S-nya pindah ke sini. Jadi bacanya S. Usoyo. Geunonen we usoyo. Gitu yang W ya. Kalau mau bilang kenapa dia makan, kenapa dia makan? Kita bilangnya W, anyo, dia dulu ya. Geunen, W, mogoyo. Mungkin kalau mau situasinya, kayak misalnya nih, lagi puasa. Tapi kok dia makan gitu. Jadi, geunen, W, mogoyo. Geunen, W, mogoyo. Kenapa dia makan gitu. Padahal lagi puasa gitu ya. Oke. Kita lanjut sekarang ke siapa. Siapa laki-laki di sana katanya soalnya. Kita pecah dulu. Siapa itu bahasa Koreanya gu. Benar. Terus laki-laki masih ingat gak? Kemarin silsilah keluarga itu ada na, saya. Yang cowok itu gendernya berarti bahasa Koreanya namja ya. Namja. Cowok ya. Kalau cewek yo ja. Oke. Jadi kalau siapa laki-laki di sana, kita bilangnya gimana? Di sanahnya dulu ya. Di sanahnya dulu kita tulis. Di sana itu bahasa Koreanya jo. Masih ingat? Jogi, joge. Ada kata jo itu berarti di sana. Gitu ya. Terus laki-laki itu namja. Jadi jo namjanen, artikel nen di sini sebagai topik. Terus nuguyeyo, siapa gitu ya. Jo namjanen nuguyeyo gitu. Oke. Sekarang kita mau lihat latihannya. Yang latihannya ini siapa perempuan di sana? Tadi kan siapa laki-laki di sana. Sekarang siapa perempuan di sana? Siapa itu bahasa Koreanya nugu. Perempuan tadi apa? Yo
Ja, di sana itu Jo ya. Jadi bilangnya Jo, 여자는 누구예요? gitu. 요 여자는 누구예요? Oke. Kita lanjut ke kapan. Kapan itu sekolahnya apa ya tadi? Kapan itu on J. Betul, on J ya. On J. Adik laki-laki masih ingat gak bahasa Koreanya apa? Tadi kan cowok namja, cewek yoja. Nah, kalau adik laki-laki kita bilangnya nam dong teng ya. Nam dong teng. Jadi onje nam dong teng adik laki-laki. Terus kerja itu il se yo gitu. Sekarang kita masukin ke kalimat ya. Kita buat kalimatnya yang benar. Mulainya dari subjeknya dulu, yaitu adik laki-laki. Bahasa Koreanya nam dong teng. Terus pakai subjek, pakai partikel subjek yang iga. Jadi nam dong seni, tulis Indonesia ya. Nam dong seni onje kapan ya, baru masukin kapan sebagai subjek. Terakhir predikatnya il se yo gitu. Jadi kapan adik laki-laki kerja? Mungkin kan yang kakaknya udah kerja nih, terus jarang ke rumah, tiba-tiba ngeliat, loh adik aku udah kerja gitu, kapan dia kerja gitu kan, bisa namanya nandong seni onje ireo gitu ya. Sekarang latihannya di sini ada soal kapan kakak perempuan datang. Kapan kakak perempuan datang. Kita breakdown dulu dari kapan. Itu tadi bahasa Koreanya on. Kakak perempuan. Ini kalau kaliannya perempuan, terus manggil kakak perempuan, kita manggilnya on. Nih. Tapi kalau cowok manggil kakak perempuan, manggilnya nu. Nah, ya. Jangan lupa ini dari cewek. Ini dari cowok. Terus datang itu bahasa Koreanya wa yo. Wa yo. Ya. Datang. Wa yo. Gitu. Sekarang kita coba buat kalimatnya yang benar. Gimana buatnya? Dari kapan dulu? Kata perempuan atau datang? Subjek ya. Subjeknya bisa oni atau nuna. Oni, nunanen, atau nunaga, onze, wa, yo, oni, onika ya. Di sini onika. 언제 와요? 누나가 언제 와요? untuk di sini. 언니가 언제 와요? atau 누나가 언제 와요? Ya. Aman ya yang ini. Lanjut. Sekarang kita ke kata apa. Apa itu bahasa Koreanya? Mo. Ayo. Mo. Terus kalau itu bahasa Koreanya? Benda itu. G. Ya. G. Nimo. Gitu.
Jadi sekarang kalau mau bilang apa itu, kita bilangnya dari itunya dulu. Ke G, terus baru apa? Mau ditambahin yeyo atau yeyo. Kalau di sini karena dia vokal, pakainya yeyo. Jadi ke G, moeyo, ke G, moeyo. Gitu. Nah, ini kalian bisa jawabnya sesuai dengan yang kita pelajaran pertama tentang kata benda. Masih ingat? Misalnya itu uang. Itu uang. Berarti bilangnya today, don, i, ye, yo, gitu. Itu uang. Today, don, ye, yo. Kalau itu cincin. Itu cincin. Bahasa Koreanya, today, cincin, ban, ji, ye, yo, gitu. Oke, jadi kalau mau nanya bisa nih pakai ini. 그게 뭐예요? 그게 돈이에요. 그게 반지예요. Gitu. Oke, aman ya. Kita lanjut lagi nih ke soal latihan tentang apa. Di sini ada apa itu yang di sana. Nah, kalau itu kan ke G ya. Kalau itu yang di sana berarti apa nih? So, G ya. So, G apa bahasa Koreanya? Mo. Sekarang kalau kita buat berarti soge mo akhirannya yeyo gitu. Soge mo yeyo. Soge mo yeyo. Kalau apa ini? Apa ini? Kita bilangnya ini itu bahasa Koreanya i ige apa mo yeyo gitu. Ige mo yeyo. Soge mo yeyo. Gitu. Aman ya, ya Robun? Kita lanjut lagi. Sekarang ke kata di mana. Di mana itu bahasa Koreanya apa? O, O, di ya. O, di. Terus letak meja. Berarti letaknya itu nggak usah diapa-apain, kosongin aja. Langsung meja. Meja makan itu bahasa Koreanya si tak. Si tak. Meja makan. Kalau meja belajar itu cek sang. Cek sang itu meja belajar. Oke. Nah, sekarang cara ngerjainnya gimana? Kita tambahin dulu mejanya di depan. Ya, yang ditanyainnya dulu apa? Meja itu sikta, terus kita tambahin i atau ga. Tapi karena di sini dia konsonan akhirannya, jadi kita tambahin i gitu ya. Cek lagi. Terus di mana itu odi ditambah akhirannya yeyo. Gitu. Jadi sikta Odieyo gitu ya. Kita lanjut ke soal latihannya. Di sini ada soal di manakah letak gelang ya. Di manakah itu sama kayak di mana bahasa Koreanya odi. Terus gelang itu bahasa Koreanya palci ya, palci.
gelang palci. Sekarang kita buat kalimatnya mulai dari gelangnya dulu. Palci가, karena di akhirannya vokal, jadi tambahin enggak. palci가 어디예요? palci가 어디예요? Nah, untuk jawabannya, ini kalian bisa jawab sesuai dengan tata letak atau arah yang kita pelajari di video ke-7. Misalnya, di depan meja. Di depan meja. Jadi bilangnya, meja dulu, siktak. Di depan itu up. Terus tambahin ya. Siktak ape isoyo gitu. Isoyo itu artinya ada. Kalau tidak ada, itu opsoyo. Tulisin isoyo dan opsoyo. Itu ya. Kalau mau komplitnya, kalian bisa bilang palci가, subjek ya, palci가 siktak ape isoyo. Ini juga boleh. palci가 siktak ape isoyo. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Sekarang tentang bagaimana. Bagaimana itu bahasa Koreanya 어떻게 ya. 어떻게. Jadi, bagaimana pergi ke sana katanya. Kita pecah dulu bagaimana itu 어떻게. Terus pergi itu kayo. Ke sana itu ke kita pakainya partikel dan sana itu jogi. Jogi gitu ya. Jadi pertama-tama kita arahin dulu tempat perginya, yaitu ke sana. Jadi jogiye, baru kata tanyanya 어떻게 ya, dan predikatnya yaitu kayo gitu. Oke, jadi jogiye 어떻게 가요? 어떻게 가요? 저기에 어떻게 가요? Ya, jadi jangan lupa tempat sampainya dulu di mana, baru kata tanyanya dan predikatnya. Kita lihat latihannya. Di sini ada pertanyaan bagaimana datang ke sini. Bagaimana datang ke sini? Oke, bagaimana datang ke sini? Kita dulu dari bagaimana. Itu bahasa Koreanya 어떻게. Terus datang bahasa Koreanya wa yo. Ke itu partikel ya. Sini itu yogi. Yogi. Oke. Kita coba buat kalimatnya. Bagaimana datang ke sini? Mulainya dari kata sini dulu, yogi, baru ke-nya, partikel yogie. Bagaimana itu? 어떻게, dan datang terakhirnya. 와요. Gitu. Jadi yogie, 어떻게 와요? 여기에 어떻게 와요?
여기에 어떻게 와요? bisa ya. Nah, itu dia tentang 5W1H nih, Robun. Jadi tadi kita udah belajar contoh dan mencoba juga latihannya ya. Ada 6 soal buat masing-masing pertanyaan gitu kan. Nah, dari 5W1H itu ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada nanti boleh ditulis dan tolong kabarin pesan gitu ya. Oke, nah sekarang untuk 15 menit terakhir ini kita bakal lihat nih, bakal ngerjain buatlah kalimat gitu. Jadi dari 7 video yang sebelumnya saya udah banyak banget ngasih kalian soal-soal, terus kosakata juga ya. Hangul juga kita belajar di awal. Jadi harusnya sekarang udah mulai bisa membuat kalimat ya. Di sini ada 15 soal, oke. Kita lihat dulu dari 3 soal pertama. Ini yang paling gampang, yang ada di setelah Hangul videonya ya. Kita lihat yang pertama, katanya ini bunga. Ini bunga. Kita breakdown dulu kali ya, ingat-ingat dulu. Kalau ini, benda ini itu kita bilangnya IG. Benda ini IG. Benda itu KG. Benda itu, dan benda di sana kita bilangnya COGE. Benda di sana. Gitu ya. Oke, jadi ini bunga, bilangnya gimana? Ininya dulu. Ini itu IG. Bunga, bahasa Koreanya kot ya. Terus jangan lupa juga untuk memakai akhiran kalimat. Kalau iyeyo itu untuk yang kata bendanya berakhiran konsonan. Oke, ditambahin iyeyo. Sedangkan untuk yang akhirannya vokal, kita tambahinnya yo, gitu ya. Oke. Nah, jadi karena ini kot, bunga itu kot, ada huruf konsonannya, jadi kita pakaiin iyeyo, gitu ya. Iyeyo. Ige kotsiyeyo. Yang kedua, itu radio. Itu bahasa Koreanya adalah kege. Radio bahasa Koreanya sama ya, kayak bahasa Inggris dan Indonesia, radio juga. Radio. Pakai yeyo atau iyeyo. Karena dia vokal, kita pakainya yeyo. Gitu. Jadi kege, radio, yeyo. Yang berikutnya ketiga, katanya itu obeng. Itu obeng. Itu bahasa Koreanya sama ya, yang di nomor 2, kege. Nah, obeng itu yang ada 4 huruf. 4 silabel. Peng, 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 peng. Peng, 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 peng. Apakah itu obeng? Oke, obeng itu de, ra, i, bo. Ya, kege, de, ra, i, bo. Pakai yeyo atau iyeyo? Kege, de, ra, i, bo, ye, yo. Begitu ya. Bisa tulisin bahasa Indonesianya biar nggak pusing. De, ra, i, bo, yo, gitu ya. Oke, yang 1-3 masih gampang ya. Kita lanjut lihat yang nomor 4 sampai 6 nih. Ini mengandung tata bahasa dan kata kerja ya.
Dari kata kerja yang udah pernah kita bahas waktu itu. Terus di sini kita bakal pakai yang namanya igah untuk subjeknya. Oke, igah untuk subjek. Jadi kalau akhirannya itu huruf vokal, kita tambahin ga untuk subjek ya. Contoh ini subjek, penanda subjek, juga vokalnya itu kita tambahin ga. Tapi kalau yang akhirannya konsonan, kita tambahin i, gitu ya. Nah, untuk saya, kan selama ini kita tahunya cuma conen. Conen, gitu kan. Jadi kalau dia mau dipakein subjek, iga, bukan penanda topik, itu berubah jadi cegah. Cegah. Oke. Jadi yang keempat, ini saya menelpon. Saya, itu cegah. Menelpon, itu Jona yo. Jona yo. Gitu ya. Ini yang kelima katanya Nino pergi. Nino pergi. Cara nulis Nino gimana? Nino. Nino. Oke, gini ya. Nino. Oke, kalau misalnya namanya Minho. Minho. Ini nulisnya berarti Minho. Beda ya. Jadi Mino dan Minho. Mirip-mirip tapi beda. Oke. Mino. Pakai ga atau i? Karena dia akhirannya vokal, kita pakai ga ya. Jadi minoga. Pergi bahasa Koreanya ka yo. Gitu. Jadi minoga kayo. Minoga kayo. Yang keenam, Jisoo kerja. Jisoo kerja. Jisoo nulisnya berarti J-I-S-U ya. Jisoo Blackpink juga nulisnya gini, Jisoo. Walaupun dia nulisnya kan J-I-S-O-O ya. J-I-S-O-O. O-O itu dibacanya U kalau di Korea. Makanya jadi Jisoo gitu. Jadi Jisoo pakai I atau ga. Sama kayak Maino pakainya ga ya. Jisoo ga. Kerja itu yo gitu. Jisoo ga ilheyo. Ini aman, kita lanjut ke nomor 7 dan 8 dan 9 ya. Lihat dulu dari yang nomor 7. Ini katanya saya menonton film. Saya menonton film. Berarti kita buat dari saya dulu ya. Saya itu chonen film atau menonton dulu ya. Artinya film dulu ya. Film kan pernah bilang bahasa Koreanya itu yonghwa. Terus kalau untuk objek kita pakai ere. Kalau akhirannya vokal kita pakainya re. Jadi yonghware menonton itu dari boda menjadi bua yo. Gitu. Jadi chonen yonghware bua yo. Chonen yonghware bua yo. Gitu ya. Yang kedelapan, di sini kita lihat ada Jungkook mendengarkan lagu katanya ya. Jungkook mendengarkan lagu. Kita tulis dulu dari Jungkook. Jungkooki. Terus lagu itu emak. Karena dia objek, kita tambahin partikel ere. Dan dia akhirannya konsonan, jadi pakainya e. Emage. Mendengarkan itu deroyo. Jadi Jungkooki emage deroyo. Gitu ya. Yang ke-9 di sini katanya Jenny membaca buku.
Jenny membaca buku. Kita mulai dulu dari nulis Jenny ya. Jenny, J-E-N-I. Terus karena dia akhirannya I, kita pakainya ga, betul? Untuk partikel subjeknya. Jadi Jenny ga. Terus buku itu bahasa Koreanya cek. Cek ditambahin atau rel. Karena dia konsonan, kita tambahin rel. Jadi Jenny ga 책을. Terus membaca. Membaca bahasa Koreanya 읽고요. itu 제니가 책을 읽어요. ini bahasa Indonesia sampai sekian ya. 저는 영화를 봐요. terus 용국이 음악을 들어요. Satu lagi, 제니가 책을 읽고요. Gitu ya. Setelah ini kita lihat lagi nomor 10-12 tentang tanggal. Nah, tanggal tadi kita udah belajar ya. Kita mulai dulu dari tahun, bulan, hari, tanggal lalu harinya, betul? Kita mulai dari 2022, itu bahasa Koreanya Ichon, Isip, Inyon. Baru Maret itu tanggal 3, bulan 3, berarti Sam, Wol, bulan ya. Tanggal 10 itu Ship, terus tambahin Il. Senin, bahasa Koreanya adalah Wol, Yo, Il. Gitu. Sekarang kalau Sabtu, 15 Oktober 2001. Berarti kita tulisnya dari tahun dulu. Ichon, Inyon. Terus Oktober itu khusus ya sama tanggal sama Juni. Jadi Oktober bukan Sipol tapi Siwol. 15 itu Sioil. 1 itu Toyoil. Gitu. Ini kurang D Sioil ya. Nah, yang ke-12 katanya hari ini panas. Hari ini panas. Kalau ada kayak gini, kita mulainya dari hari ini dulu. Hari ini itu oner, baru panas, kata sifat yang udah pernah kita pelajarin. Panas itu do, wo, yo. Gitu. Jadi kalau mau bilang hari ini panas, kita bisa bilang oner dowoyo. Oner dowoyo. Gitu ya. 3 soal terakhir. Nah, di sini kita mau cobain ya, ada berbagai macam bentuknya. Yang pertama, saya makan di atas meja. Ini berarti ada kata arah ya. Dari saya dulu, betul, sonen. Terus, jangan makan dulu, tapi meja dulu ya. Meja itu sifat. Terus di atas itu wi. Tambahin partikel di, jadi sonen, sifat wiye. Makan itu 먹어요. 저는 식탁 위에 먹어요. Yang 14, saya mendengarkan radio. Jadi nulisnya 저는 radio dulu atau mendengarkan? Radio ya. Radio pakai atau rel. Karena dia vokal berarti pakainya rel. Radio rel. Mendengarkan itu 들어요. gitu. Jadi 저는 라디오를 들어요.
gitu ya. Terakhir ada saya mendaki gunung. Saya itu Sonen. Gunung itu saya belum pernah kasih tahu. Gunung itu san, ya san. Nah, kalau mendaki itu dengsan hada, dengsan heo. Jadi 저는 산을 atau 산에서 등산해요. Oke, 산에 등산해요. Ini juga bisa ya. 저는 산에 등산해요. Oke, partikel di ya. Bentuk di. Oke, itu dia 15 soal ya untuk membuat kalimat. Gimana? Susah? Saya harap ini gampang ya, karena kita udah belajar kan beberapa hari ini, dan ini semua tuh yang udah pernah kita pelajari gitu. Kalau misalnya kalian masih lupa-lupa, boleh diingat-ingat lagi ya, dibaca-baca lagi, didengerin ulang videonya juga boleh, biar tambah bisa menulis, membuat kalimat, dan berbicara bahasa Korea. Gitu. Untuk video yang ke-8 ini, kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu besok di video selanjutnya. Annyeonghaseyo.